masyarakat tidak hanya untuk membangun kesadaran saja, tetapi juga masyarakat ini juga, sorry, maksudnya tidak hanya sekedar membentuk kelompok, tapi juga membangun kesadaran bersama. Karena kan ini ya tadi pembangunan kesadaran kritis dan juga menggali menggali pengetahuan lokal tadi sehingga dari sini karena masyarakat sudah ada kesadaran nanti nextnya adalah masyarakat ini menjadi subjek pembangunan yang artinya adalah pembangunan masyarakat ini apa namanya berfokus atau berasal dari masyarakat sendiri jadi sebagai subjek bukan hanya sebagai objek seperti itu. Ya, untuk pengorganisasian sampai di sini apakah ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Enggak, Masih apa belum, Bu. sudah? Lanjut, Bu. Ya, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, nanti mungkin dalam pemberdayaan masyarakat atau dalam pengorganisasian akan mendengar nih satu istilah pengembangan masyarakat. Jadi akan dengar seperti itu. Nah, kalau pengembangan masyarakat itu dia lebih fokus pada pembangunan yang sifatnya fisik. Pembangunan yang sifatnya fisik, kemudian juga nantinya terkait perbaikan dari sarana untuk sosial ekonomi atau pembuatan dari sarana sosial ekonomi tadi. Nah, eh, kemudian kalau ada pun untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan maupun penggalian potensi sosial ekonomi, ini lebih diutamakan untuk mensukseskan target yang diterapkan atau ditentukan oleh pihak luar. Jadi masyarakat itu hanya mencapai gitu loh, hanya berupaya untuk mencapai target. Contohnya ada pembangunan dari pemerintah atau target misalkan ada pendanaan hibah seperti itu yang dilakukan. Kemudian dari sini kalau dibedakan dengan definisi pengorganisasian atau konsep dasar pengorganisasian yang ada sebelumnya, bahwa untuk pengembangan ini lebih penekanannya pada hasil fisik dan ekonomi. Kemudian kalau pengorganisasian ini dia penekanannya, sorry, pengorganisasian yang tadi lebih ditekankan pada kesadaran dan partisipasi tadi kan, ya kesadaran kritis sehingga nanti masyarakat akan membangun eh, kesehatannya sendiri atau mengupayakan peningkatan kesehatannya secara mandiri seperti itu. Oke, kita lanjut ke definisi pemberdayaan masyarakat ya. Kalau pemberdayaan masyarakat secara umum definisinya itu adalah upaya untuk memberikan daya atau empowerment atau penguatan strengthening pada masyarakat. Jadi yang menjadi tujuan adalah masyarakat ini berdaya. Dia punya power. Power apa ya dari segi pengambilan keputusan, dari segi memanfaatkan mengelola potensi lokalnya untuk upaya peningkatan kesehatan ataupun juga memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk peningkatan baik dari segi sosial, ekonomi dan juga kesehatan seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa pendapat lain nih. Kalau menurut Soeharto, pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah yang ada dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Itu kalau menurut Soeharto. Jadi tetap empower ya, ada penguatan di sini. Kemudian kalau kata Fakhrudin ini adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya enabling, yakni memungkinkan masyarakat. Kemudian empowering, memberdayakan masyarakat, dan protecting, yakni melindungi masyarakat. Yang kalau dari sini berarti ya masyarakat tuh akan bisa mungkin melakukan suatu upaya atau melakukan suatu hal kalau mereka sudah punya keterampilannya, seperti itu contohnya. Nah, kalau dari tiga definisi yang sudah ada ini, sebenarnya pemberdayaan ini untuk apa sih? Jadi pemberdayaan ini adalah untuk mewujudkan
masyarakat yang mandiri atau untuk kemandirian masyarakat. Nah, Pak Ibu kira-kira kalau masyarakat punya kemandirian itu apa sih yang bisa eh, dilakukan terutama dalam upaya peningkatan kesehatan? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Izin Bu. Ya, silakan, Pak Nanda. Eh, oh, mohon maaf sebenarnya kalau salah nggih, Bu, izin berpendapat aja karena tadi kan penjelasan panjenengan pemberdayaan ini kan untuk mandiri nggih dari terus untuk pendapat saya kalau dari segi kesehatan mungkin eh, em, masyarakat yang kayak menerima intervensi gitu jadi kayak ada kesadaran untuk menjaga kesehatan mulai dari individunya gitu Bu. Misal untuk mencegah penyakit tidak menular gitu Bu. Kalau dari saya seperti itu Bu. Ya, terima kasih Pak Nanda. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, dengan adanya kemandirian maka nantinya masyarakat ini akan mampu, masyarakat akan mampu apa ya, mengelola kehidupannya sendiri, mengelola dirinya sendiri, baik itu secara kita kenal istilah yang disebut lingkaran setan ya. Kesehatan ini dipengaruhi juga oleh kemiskinan pasti, kemudian pendidikan, selain juga dengan layanan kesehatan. Karena mereka yang tidak berdaya dalam hal ini, kalau dari Soeharto kan yang masyarakat yang miskin ya, pastinya mereka punya keterbatasan-keterbatasan. Nah, contohnya apa nih untuk mengakses layanan kesehatan? Kita ketahui ya di masyarakat ini eh, masih kita bisa temui adanya masyarakat yang kurang mampu, ini yang belum terdaftar dalam BPJS. Nah, itu masih ada, contohnya seperti itu. Sehingga kalau mereka bisa mempunyai kemandirian secara ekonomi minimal seperti itu, nantinya mereka pasti akan lebih mudah untuk mendapatkan apa ya, akses ke pelayanan kesehatan, atau terkait kesehatan maupun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka yang lainnya. Contohnya, kalau punya anak mau menyekolahkan untuk mendapat pendidikan yang baik, itu pasti akan bisa uh, terlaksana atau dapat bisa mereka berikan untuk anaknya. Contohnya seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu. Belum, Bu. Oke, sakit dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan ke tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Jadi tujuan pemberdayaan masyarakat ini ada ada 6 hal yakni kita kenal dengan 6 better. Yang pertama dari better institution yang di sini artinya adalah adanya perbaikan kelembagaan di masyarakat. Misalkan eh, kalau di masyarakat ini belum ada yang bisa kita ajak bermitra, nanti di cara pemberdayaan akan ada salah satu corak jenisnya yang intinya organisasi yang ada di masyarakat ini diajak sebagai mitra. Nah, berarti kalau belum ada yang jadi mitra, perlu dibentuk dulu. Tapi kalau organisasinya, kalau sudah ada organisasi yang bisa kita titipi, itu bisa kita manfaatkan atau kita berikan peran yang lebih. Nah, contohnya di kegiatan pemberdayaan masyarakat yang saya lakukan, nah di sana kami bermitra dengan tim Sapa Mama Nganjuk, seperti itu contohnya. Nah, tim Sapa Mama Nganjuk yang di Desa Karangsemi itu ternyata masih belum ada
Sapamama itu adalah satu bentukan dari Bupati Nganjuk ya yang diasuh oleh Dinas Sosial di mana tim Sapamama ini fokusnya adalah atau tim ini dibentuk di level desa. Jadi tiap desa itu ada tim Sapamama yakni sekolah perempuan, anak dan masyarakat marginal. Tujuannya apa ya? Untuk pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat terutama perempuan, anak dan masyarakat marginal ini bisa punya uh, power gitu untuk meningkatkan kehidupannya dan juga kesehatannya. Nah, dalam tim Sapa Mama yang di Desa Karangsemi ini belum memiliki atau belum mencapai indikator dari syarat tercapainya salah satu desa ramah perempuan dan anak seperti itu. Nah, ya ini adalah dengan adanya data pilah. Mereka belum punya. Nah, perbaikan better institution dengan pemberdayaan yang masyarakat yang saya dan tim saya lakukan untuk dengan tim sama mama ya, saya dan itu adalah salah satunya dengan pelatihan terkait data terpilah. Jadi pengumpulan data terpilah, kemudian bagaimana masyarakat punya kemampuan untuk menginputnya dalam Microsoft Excel dan juga nantinya mengupload dalam Google Drive sebagai backup data seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk perbaikan kelembagaan yang sebenarnya sederhana. Jadi jangan dipikirkan kalau perbaikan kelembagaan ini yang sifatnya mayor, tapi bisa dengan hal-hal yang sederhana seperti itu. Sehingga dengan adanya data pilah, maka indikator kinerja dari tim Sapa Mama Desa Karangsemi itu bisa tercapai. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah better business, yakni terkait perbaikan usaha, yakni apa? Untuk meningkatkan usaha ekonomi. Nah, saya contohkan dari apa yang Mas kami yang di Desa Karangsemi itu salah satunya adalah bagaimana Desa Karangsemi ini bisa memiliki satu produk yang baru. Desa Karangsemi ini kebetulan adalah salah satu desa penghasil bawang merah terbesar di Kabupaten Nganjuk ya. Nah, kita ketahui sendiri ya kalau yang namanya panen bawang merah itu kan bisa jadi ukurannya macam-macam ya, ukuran yang besar, sedang, nah ada juga yang kecil-kecil. Yang jadi permasalahan adalah bawang merah kecil ini harganya kan sangat rendah. Nah, akhirnya apa? Sudah pernah nih diolah menjadi bawang merah goreng oleh masyarakat, tetapi ini masih banyak pesaing kan. Nah, akhirnya apa? Ada satu inovasi diul- diubah gimana nih kalau dibuat serbuk atau bubuk bawang merah karena ini masih belum apa ya belum familiar di pasaran. Yang familiar kan ada bawang putih, merica dan lain sebagainya, tapi bawang merah itu masih sangat sedikit sekali. Nah, akhirnya apa? Kita putuskan untuk membuat satu usaha baru, yakni dengan pengelolaan atau produksi serbuk bawang merah untuk mengubah bawang merah sortir yang kecil-kecil itu supaya punya nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian dari perbaikan usaha ini terkait ekonomi nantinya akan ada better income, yakni perbaikan dari segi pendapatan. Nah, serbuk bawang merah ini akan bisa menjadi potensi untuk peningkatan pendapatan, terutama bagi Desa Karangsemi. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat adalah perbaikan lingkungan atau better environment. Nah, di sini adalah dengan bagaimana suatu lingkungan itu bisa kondusif untuk kesehatan diciptakan. Seperti itu contohnya, baik itu lingkungan fisiknya ataupun dari segi lingkungan sosialnya. Contohnya, masyarakat ada kader untuk apa ya pengawas jentik Jumantik ya. Nah, Jumantik ini tidak hanya pengawas jentik sebenarnya bisa ditambah perannya lagi ya. Nih bagaimana dia bisa menggerakkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi nyamuk demam berdarah untuk bertelur ataupun berkembang biak ya. Artinya apa? Perlu pemberantasan sarang nyamuk. Ya, ini perbaikan lingkungan. Bagaimana sih lingkungan atau kawasan rumah itu bisa bersih, rapi, tidak ada yang sampah ataupun misalkan botol atau kaleng yang bisa jadi sarang nyamuk di sekitaran rumah. Contohnya seperti itu. Itu untuk better environment dari segi fisik. Nah, kemudian selanjutnya adalah better
living atau perbaikan kehidupan. Nah, mulai dari perbaikan eh, enam- 4 better sebelumnya, tentunya nanti harapannya adalah untuk peningkatan kualitas hidupnya. Jadi dengan pendapatan yang lebih, lingkungan yang baik, nah nanti kualitas hidup, misalkan eh, kualitas hidupnya juga akan lebih baik, risiko dari penyakit juga lebih rendah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian dengan better living ini akan tercapai better community atau perbaikan dari masyarakat untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Jadi tujuan pemberdayaan masyarakat, walaupun mungkin tiap kegiatan punya tujuan yang berbeda, tapi intinya adalah semua ini holistik, jadi saling terkait untuk pencapaiannya. Misalkan karena keterbatasan dari pendanaan ataupun sumber daya, nanti mungkin hanya sampai misalkan perbaikan usaha saja ataupun perbaikan pendapatan. Tapi nanti ke depan dalam jangka waktu ke depan itu pasti orang yang punya pendapatan yang lebih pasti pengen untuk punya lingkungan atau tempat hidup yang lebih baik seperti itu contohnya, sehingga nanti secara holistik akan bisa tercapai hingga tercapai suatu perbaikan atau better community seperti itu. Ya, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjutkan? Belum, Bu. Oke, kalau belum saya lanjut slide berikutnya tentang corak pemberdayaan masyarakat. Nah, ada 6 corak pemberdayaan masyarakat. Nah, ini bisa dilihat ataupun uh, ada beberapa aspek ya, ada beberapa aspek dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah community leader. Nah, untuk corak yang community leader di sini tokoh masyarakat ini punya peran sebagai penggerak. Sehingga dalam corak ini petugas kesehatan itu akan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin sehingga nanti mereka lah yang akan jadi penggerak di masyarakat untuk ngajak dari masyarakatnya supaya bisa punya tadi 6 better tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah community organization. Nah, di sini organisasi ataupun kelompok masyarakat itu dijadikan mitra kerja oleh ya misalkan dari pemerintah atau contohnya saya tadi kan dan mitra kerja saya yakni tim Sapama Desa Karangsemi. Kenapa? Karena kita harus memilih juga ya organisasi ataupun kelompok mana sih yang bisa kita jadikan mitra ya. Mereka yang punya sumber daya dan pastinya mau punya kemauan untuk ikut bersama-sama nih. Kalau mitra kan berarti kerja bareng, masing-masing punya perannya masing-masing seperti itu. Nah, cara berikutnya yang ketiga adalah community fund. Di sini bentuknya adalah adanya sumber dana sehat atau adanya jaminan kesehatan masyarakat. Baik itu dari masyarakat sendiri misalkan yang sederhananya dengan jimpitan contohnya seperti itu ataupun eh, dengan pendanaan kesehatan misalkan pas ada bantuan atau dari pemerintah contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah community material. Nah, di sini untuk community material ini adalah pemanfaatan dari potensi lokal sehingga potensi-potensi yang ada di daerah atau potensi lokal tersebut nanti dapat digunakan untuk memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, contohnya misalkan adanya ambulans desa. Walaupun beberapa kalau di Kabupaten Kediri ya ambulans desa ini kan sudah disiapkan oleh uh, Mas Dito ya, seperti itu tiap desa punya ambulans desa. Nah, tapi mungkin di tempat lain ada nih yang memanfaatkan ambulans desa, tapi bukan dari pemerintah kabupatennya. Contohnya seperti itu. Mereka punya sendiri, membuat atau memfasilitasi sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya adalah community knowledge, corak yang kelima. Nah, di sini adalah melalui peningkatan pengetahuan dari masyarakatnya sendiri sehingga masyarakat itu tahu ataupun punya keterampilan untuk ya bisa berdaya tadi.
Kemudian yang terakhir adalah community technology. Jadi di sini adalah terkait penggunaan teknologi sederhana yang ada di masyarakat yang nantinya bisa digunakan dalam upaya pengembangan, terutama pengembangan program kesehatan. Nah, dari corak-corak yang ada ini sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa pemberdayaan itu tidak hanya tentang permasalahan ekonomi saja. Walaupun tadi ada better business, better income, seperti itu kan pasti kaitannya dengan ekonomi. Tetapi secara keseluruhan ini juga melibatkan ataupun ada terkait juga dengan sosial, budaya, pengetahuan hingga teknologi. Karena tadi kalau dicorak community leader misalkan, nah itu kan bisa berbeda di tiap masyarakat. Bisa jadi di masyarakat A seperti itu tokoh masyarakat atau yang paling disegani dan nantinya diikuti apapun yang dikatakan itu bisa jadi bukan pemimpin ataupun yang punya kekuasaan secara penunjukan contohnya kepala desa, tapi yang lebih dengarkan misalkan tokoh adatnya atau tokoh agamanya seperti itu. Jadi itu kan pastinya terkait dengan budaya dan struktur sosial yang ada di sana. Oke, sampai di sini terkait corak pemberdayaan ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Belum, Bu. Oke, Masih belum, Bu. Belum, Ibu. lanjutkan ya. Nah, kemudian pendekatan pemberdayaan masyarakat. Ada dua pendapat ya kalau kata Soeharto di sini adalah penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P, yakni ada pemungkinan, enabling, kemudian ada penguatan, empower, perlindungan, protecting, kemudian setelahnya ada penyokongan dan pemeliharaan. Jadi intinya ada di sini untuk yang Soeharto. Kemudian kalau menurut Suyono, pendekatan pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya pada hakikatnya adalah suatu gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri. Sehingga kalau dari dua ahli ini, pemberdayaan masyarakat itu, pemberdayaan masyarakat ini bukan program yang dipaksakan oleh orang luar, tapi merupakan gerakan yang berasal dari masyarakatnya sendiri, tetapi mendapatkan dukungan dari pihak luar seperti itu. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya adalah konsepnya itu bisa jadi uh, butuh waktu yang lama karena ini untuk benar-benar menyadarkan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Bahkan menurut konsepnya pemberdayaan masyarakat, masyarakat tuh bisa kita bilang mereka sudah berdaya atau pemberdayaan kita yang kita lakukan programnya sudah selesai kalau masyarakat itu sudah merasa mampu kalau kita nggak ada di sana. Jadi mereka merasa mampu kalau sudah dilepas. Oh iya Bu, saya bisa. Tapi kalau masyarakat masih bilang, jangan deh Bu, kita masih kurang nih. Ya Ibu nanti masih bimbing kita lagi ya, contohnya seperti itu. Nah itu artinya pemberdayaan masyarakat belum bisa dikatakan selesai. Nah, tetapi karena beberapa hal tentunya kita tidak bisa mendampingi secara mungkin secara lebih intens seperti itu. Karena mereka juga harus dilepas secara pelan-pelan supaya bisa berjalan sendiri karena dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oke, terkait pendekatan pemberdayaan masyarakat ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Belum, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Slide berikutnya di prinsip pemberdayaan masyarakat. Ada 4 prinsip pemberdayaan masyarakat, yakni kesetaraan, partisipasi, kewaspadaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Kalau untuk kesetaraan, ini artinya adalah adanya kesetaraan antara masyarakat dengan lembaga ataupun pendampingnya. Jadi masyarakat dipandang sebagai pihak yang setara, bukan di bawah misalkan yang lembaga yang jadi pendamping kayak gitu, bukan, tapi setara. Sehingga karena ini setara dalam pelaksanaan uh,
programnya di pemberdayaan masyarakat tadi, maka sebenarnya yang terjadi adalah adanya proses saling belajar, pengetahuan, saling berbagi pengalaman antara masyarakat dan juga pendamping. Seperti itu. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah partisipasi. Yang artinya di sini adalah direncanakan, dilaksanakan, diawasi, kemudian dievaluasi oleh masyarakat sendiri. Karena tadi pada prinsipnya adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga, nah, tadi yang saya bilang ya bahwa untuk bisa masyarakat benar-benar berdaya ini perlu waktu, sehingga juga perlu pendampingan seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga yakni kewaspadaan atau kemandirian. Di sini adalah kita harus menghargai, kita harus juga yang dikedepankan ataupun jadi fokus yang diutamakan seperti adalah kemampuan masyarakat. Potensi-potensi yang ada, yang tergali, itulah yang eh, harus dikedepankan seperti itu dibandingkan dengan bantuan dari pihak lain karena kan tadi pendampingan juga masyarakat ini harus kita lepas, harus selesai proses pendampingannya pada satu waktu tertentu. Kemudian kalau kita ngomong bantuan misalkan dari segi uh, money seperti itu kan juga ada keterbatasan. Artinya apa? Masyarakat ya harus bisa nantinya membiayai ataupun memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, kemudian prinsip yang terakhir adalah berkelanjutan. Nah, di sini pemberdayaan yang kita buat atau yang dirancang itu harus punya dirancang supaya nanti bisa berkelanjutan saat pendamping itu sudah pergi, saat nantinya tidak ada bantuan dari pihak lain tetap bisa berjalan, tidak berhenti, tidak hilang seperti itu. Contohnya di program pengabdian pada masyarakat saya ada terkait data terpilah tadi yang saya ceritakan ya. Keberlanjutannya apa? Nanti harus ada nih Kades itu membuat satu SK tentang tim untuk data terpilah. Yakni apa? Bahwa data terpilah tadi perlu terupdate kan, harus terupdate datanya. Jangan sampai nih dalam waktu 2 tahun datanya tetap. Padahal kan dalam waktu 2 tahun pasti ada yang lahir, ada kelahiran di masyarakatnya, ada yang ada kematian, kemudian misalkan ada mungkin ada yang kecelakaan dari masyarakatnya sampai disable. Nah, seperti itu kan uh, pasti ada perubahan sehingga uh, tim data terpilah ini nantinya selain SK dari pembentukan timnya juga dari Kades ada SOP untuk pembaharuan data terpilah setiap 6 bulan. Nah itu contoh bentuk dari keberlanjutan. Itu. Nah terkait prinsip pemberdayaan masyarakat Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut? Belum, Bu. Masih Oke, belum ada, Bu. kita lanjut slide berikutnya ya. Nah kita masuk ke dalam fase dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, ada 3 fase. Yang pertama adalah tahapan penyadaran atau pembentukan perilaku. Kemudian yang kedua adalah tahapan transformasi kemampuan. Dan yang terakhir adalah tahapan peningkatan kemampuan. Nah, dalam tahapan yang pertama, dalam penyadaran pembentukan perilaku, nah di sini adalah yang dilakukan adalah untuk membuka apa wawasan kritis, kesadaran kritis tadi, dan juga penggalian potensi. Nah, itu yang terjadi di tahapan yang pertama. Kemudian dalam tahapan yang kedua, dalam transformasi kemampuan, ini artinya apa? Ya ada peningkatan kemampuan, ada peningkatan pengetahuan, ada peningkatan keterampilan, ada peningkatan kapasitas, misalkan ya kalau pengetahuan adanya edukasi, adanya sosialisasi, kalau peningkatan keterampilan ya adanya pelatihan, ya contohnya ya kegiatan saya yang satunya adalah tentang pembuatan serbuk bawang merah tadi ya yang saya contohkan. Nah, di sini yang dilakukan adalah peningkatan keterampilan untuk apa? Mengolah serbuknya. Jadi
mulai dari pemilihan bahan. Nah, pemilihan bahan tadi kan dari bawang merah sortir ya yang kecil-kecil. Nah, bawang merah tadi sebelum akhirnya dibubuk harus diapain? Ya harus dibersihin dulu misalkan, harus dicuci dulu. Setelah dicuci harus dikupas. Setelah dikupas diiris tipis. Nah, setelah diiris tipis nanti dikeringkan. Kemudian kalau sudah dikering-kering, sudah kering, harus selanjutnya apa? Di grinder, dihaluskan. Nah, kalau sudah halus diapain? Diayak supaya ukurannya sama. Setelah diayak, tadi setelah dapat ukuran yang sama, ditimbang, kemudian di packing, diberi label yang sesuai. Nah, itu adalah peningkatan keterampilan contohnya. Kemudian kalau peningkatan pengetahuannya apa? Kalau sudah ada produknya nih, supaya bisa dipasarkan secara luas, apa yang diperlukan? Oh, ternyata perlu nih didaftarkan PRT. Makanya akhirnya ada kegiatan sosialisasi untuk pengajuan PRT dan juga sertifikasi halal di Kabupaten Nganjuk. Kenapa harus khusus Kabupaten Nganjuk? Karena tiap-tiap wilayah punya kebijakannya sendiri secara otonomi ya bagaimana untuk pengajuannya. Misalkan di Nganjuk untuk PRT ini kan di bawah dinas kesehatan ya, tapi di Nganjuk nggak perlu masyarakat ini lari ke dinas, sudah cukup bisa ambil persyaratannya di puskesmas. Nah, nanti untuk persyaratan yang lain yang mengikuti misalkan jadwal untuk pelatihan yang memang jadi syarat dari PRT seperti itu dan selain yang lainnya seperti itu. Kemudian di tahapan yang terakhir peningkatan kemampuan. Nah, di sini yang terjadi adalah setelah tadi ada transformasi kemampuan, ada pelatihan, ada sosialisasi. Nantinya masyarakat akan semakin mandiri dan kuat. Jadi tadi setelah adanya pelatihan, masyarakat sudah mampu nih buat sendiri bawang merahnya. Nanti akhirnya kalau misalkan ada kendala dalam tiap-tiap tahapan produksinya, mereka sudah bisa memikirkan bagaimana solusinya. Seperti itu. Nah, sebenarnya fase dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah penggambaran dari tahapan-tahapan proses ya. Jadi proses bertahap dari mereka yang awalnya tidak sadar, kemudian jadi sadar, kemudian akhirnya mereka juga tahu dan mampu sehingga bisa menjadi mandiri. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Gitu. Pada fase ini tuh biasanya kendala apa aja, Bu, dalam setiap tahapan-tahapan yang dihadapi terhadap masyarakatnya? Oke. Sebenarnya untuk kendala itu saya nggak bisa nyebutkan ya kendalanya seperti apa, karena akan dia berbeda. Kenapa? Bisa jadi di awal pemilihan mitra contohnya, kalau ternyata kita salah mitra, kebayangkan susahnya ngajak masyarakat seperti itu. Jadi untuk kendala pastinya akan bisa berbeda-beda tergantung dilaksanakan seperti di mananya ya. Tapi contohnya kalau yang dari kegiatan yang saya lakukan itu kendalanya satu. Em, di desa itu kan ada kepala desa pastinya. Nah, kepala desa itu gandengannya siapa kira-kira? Ada PKK, ya kan? Nah, eh, ternyata di desa Karangsemi ini eh, ada beberapa misalkan, gimana ya saya nyeritakannya. Kalau kendala bisa jadi ini masyarakat sudah antusias, tapi mungkin terkendala dari waktu untuk mengumpulkan masyarakatnya. Contohnya seperti itu kemarin. Jadi kendala kami adalah waktu dari ibu-ibu PKK-nya untuk ikut join atau bergabung di kegiatan pelatihan pembuatan serbuk. Itu contohnya seperti itu. Itu Bu juga. Jadi untuk kendala, saya nggak bisa menggambarkan nih di tiap tahapan nanti kendalanya seperti apa, karena akan bisa berbeda. Seperti itu. Jadi kendala di tahapan transformasi ya tadi untuk menemukan jadwal untuk melakukan pelatihan yang lengkap itu akhirnya kami uh, harus pilih waktu yang sesuai dengan waktunya ibu-ibu seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, jadi semua komponen di masyarakat supaya bisa tadi kan menjangkau ya di definisi yang awal tadi kan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang artinya ya organisasi yang memang di masyarakat ada di desa itu ada harusnya bisa terlibat seperti itu Bu Yuka.
Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Bu, permisi izin untuk tanya, Bu. Enggak monggo. Eh, Kayak apa? Dalam fase pemberdayaan ini kan pasti kebanyakan kan kita kayak memberikan suatu program gitu, Bu. Nah, Mm-mm. dalam prosesnya ini kan kemungkinan setelah pelaksanaan kayak pelatihan, sosialisasi, itu kan harapannya kan masyarakat dapat eh, melakukan program tersebut secara berkelanjutan gitu Ya, kan, Bu, betul. kayak prinsipnya tadi. Nah, Ya. kalau misalkan suatu waktu masyarakatnya itu memilih untuk tidak melanjutkan program tersebut gitu, eh, kita sebagai pelaksana program harus bagaimana, Bu? Nah, em, gini, makanya yang di tahap penyadaran ini yang paling penting sebenarnya. Jadi, jadi apa ya? Jadi kunci. Jadi di tahap penyadaran ini kita pegang komitmennya dulu. Kita harus tahu juga nih, kita harus punya gambaran di sana masyarakatnya tuh seperti apa sih? Kira-kira yang bisa kita jadikan mitra itu siapa saja? Nah, kalau sudah ada mitranya, mitranya lah yang kita pegang. Karena harus komitmen ya, komitmen tadi supaya berkelanjutan programnya. Jadi kuncinya sebenarnya adalah di mitra yang nantinya bisa akan menjadi penggerak juga di masyarakat, yang jadi motor nantinya setelah kita tinggalkan setelah pendampingannya selesai. Itu Pak Nanda. Oke, siap-siap. Paham. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Sampun, kita bisa lanjut slide berikutnya. Lanjut, Bu. Oke. Nah, ini adalah tahapan pemberdayaan masyarakat ya. Jadi tahapannya seperti ini, mulai dari persiapan, kemudian pengkajian atau assessment. Nah, di sini di pengajian ini yang yang digali, yang perlu kita assess itu tidak hanya permasalahan saja, tapi siapa sih mitra potensial, mitra yang punya, yang mau berkomitmen nantinya concern dengan apa yang mau kita garap bersama, contohnya dengan pemberdayaan program pemberdayaan masyarakat itu tadi. Contohnya yang di Karangsemi. Nah, tadi nyambung juga ya ceritanya keberlanjutan yang produk bawang merah kalau sudah bisa terus gimana nih? Siapa nih yang nantinya jadi motor? Nah, itu jadi kami dengan Desa Karasemi, dengan tim Sapa Mama, akhirnya apa? Ya berkelanjutannya mirip-mirip dengan yang tadi data terpilah. Ada nantinya harus ada SK dari kepala desa tentang apa ya? Tentang tim produksi bawang merah. Jadi PKK nanti perannya seperti apa, tim Sapa Mama seperti apa, kemudian dari pihak desa juga seperti apa. Nah, kalau sudah komit, nanti akan komitmen, kita pegang komitmennya, insya Allah akan juga akan ada keberlanjutan seperti itu. Nah, kemudian setelah dikaji, setelah diakses, nah kita buat nih perencanaan alternatif atau program kegiatannya. Jadi pemberdayaan masyarakatnya tuh mau seperti apa sih kegiatannya, kita tentukan. Nah, kemudian yang ketiga selanjutnya adalah untuk perform, jadi pelaksanaan dari rencananya. Nah, kemudian setelah itu dilaksanakan evaluasi dan juga akhirnya terminasi yang tadi pendampingannya selesai seperti itu. Nah, ini juga tahapan ini juga saya dan tim laksanakan bersama pihak desa. Untuk yang persiapan ini pertama koordinasi awal dengan Desa Karangsemi untuk mengkaji apa sebenarnya permasalahan apa sih yang ada di sini selain kalau data tentang yang tadi data terpilah sebagai syarat dari tercapainya desa ramah perempuan dan anak. Nah, itu sudah kami dapatkan gambarannya dari dinas sosial dan seperti itu. Nah, kita turun ke masyarakat apakah benar seperti itu dan ternyata benar. Nah, selain itu ada permasalahan lain lagi. Ternyata saya tuh pengen loh bawang merah saya yang sortiran tuh punya harga kayak itu contohnya. Nah, akhirnya direncanakan kita melakukan perencanaan tadi kegiatannya. Oh, nanti berarti harus ada kegiatan terkait data terpilah dan produksi serbuk bawang merah gitu.
Nah, kemudian kita diskusikan kapan nih mau dilaksanakan jadwal-jadwalnya. Setelah itu ya beneran kita laksanakan, kita implementasikan program-programnya. Nah, terus kemudian dilakukan evaluasi juga. Oh, data terpilah ini evaluasinya seperti apa ya? Validasi dari data-data yang tadi sudah terkumpul di Excel, sudah diupload di G Drive itu seperti apa? Dilakukan validasi. Kemudian kalau evaluasi untuk yang serbuk bawang merah, seperti apa sih kualitas bawang merahnya? Nanti uji pasarnya juga bagaimana? Nah, kemarin kami juga sudah lakukan nih di Basar untuk uji pasar dari segi rasa terutama seperti itu. Nah, kemudian nantinya terminasi ini dengan kesepakatan atau komitmen dari keberlanjutannya. Nanti kalau sudah ada SK dari terkait tim data terpilah, tim produksi bawang merah, maka kami akan menghentikan pendampingannya. Tapi kami juga masih bersedia nanti, misalkan, oh desa masih merasa butuh nih, itu kami tetap akan mau dikonsultasi seperti itu. Tetap ada kontak seperti itu ya. Nah, ini juga untuk yang terkait tahapan pemberdayaan masyarakat. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Monggo. Belum, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke slide berikutnya tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi sebenarnya apa sih yang kegiatan pemberdayaan masyarakat itu mencakup apa saja? Yang pertama tuh menyadarkan masyarakat, jadi penyadaran dari masyarakatnya, kemudian juga ditunjukkan nih bahwa ini ada masalah loh. Bisa didukung oleh data-data sekunder, misalkan kalau masalah kesehatan ya dari data puskesmas, ataupun dari misalkan dari laporan yang dari masyarakat sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kalau masyarakat tuh sudah eh, tahu sudah bahwa ada masalah nih, yang saja apa ya dibantu untuk pemecahan masalahnya. Kita ajak bersama nih untuk diskusi kira-kira nanti solusinya seperti apa sih untuk masalah ini. Kemudian juga yang keempat selanjutnya adalah menunjukkan bahwa perubahan itu penting supaya apa? Supaya sebagai penyelesaian masalah tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah melakukan suatu demonstrasi atau uji coba atau pengujian. Baik dalam tadi contohnya kalau seluruh bawang merah ya di pelatihan produksi tadi tentunya akan ada beberapa demonstrasi. Nah, kemarin untuk pelatihan juga kami masih diminta lagi sampai sekali lagi ya Pak nanti Pak Bu biar kita coba dengan cara yang ini nih untuk bawang merahnya dikeringkan dari jangan langsung di oven. Kemarin di oven tuh lama banget. Kita coba keringkan dulu pakai sinar matahari terus nanti dikeringkan pakai oven seperti itu contohnya. Karena memang kalau uh, di ovennya lama pasti uh, misalkan listriknya atau LPG-nya juga habisnya akan lama sehingga nanti di biaya produksi juga akan lebih tinggi seperti itu. Contohnya seperti itu, contoh melakukan uji coba. Nah, selanjutnya adalah memproduksi dan publikasi informasi. Jadi kegiatan yang kami laksanakan di Karangsemi ini juga selain produksi bawang merah ataupun yang lainnya juga kami publikasikan kegiatannya. Kalau kemarin kebetulan ini yang Karangsemi itu kemarin dana hibah. Jadi kami publikasikan di media massa online dan juga uh, kami terbitkan artikel jurnalnya. Jadi seperti itu. Selain juga di Instagram. Nah, kemudian yang terakhir adalah peningkatan kapasitas dari penguatan kapasitas ataupun pemberdayaan dari masyarakatnya. Sehingga sebenarnya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini intinya adalah orientasinya pada peningkatan kapasitas masyarakat untuk apa? Menyadari permasalahannya, kemudian mencari solusi dan juga nantinya mengelola perubahan yang direncanakan melalui upaya solusi yang sudah tadi ditetapkan. Seperti itu. Ya, Pak Ibu, ada yang mau didiskusikan terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat? Izin bertanya lagi, Bu. Enggak. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat itu ada jangka waktu yang ditentukan nggak, Bu?
Terus misalkan ada jangka waktunya, bagaimana kalau di tengah jalan program itu belum selesai, sedangkan jangka waktunya sudah habis? Oke. Em, untuk jangka waktu ini biasanya terkait gini ya, terkait bantuan dari pihak luarnya. Misalkan kalau dana hibah itu kan pasti ada jangka waktu ya Bu ya. Eh, Pastinya dalam 1 tahun anggaran. Jadi kapan sih ini harus dilaporkan oleh tim kami seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi pastinya kalau terkait bantuan pihak luar, mau nggak mau suka nggak suka harus diselesaikan. Jadi kalau ada kendala di tengah-tengah ya harus dicari solusinya bersama. Ini gimana nih supaya bisa selesai pemberdayaan kita, supaya bisa jalan pemberdayaan kita. Karena kan inti dari pemberdayaan tadi untuk memberdayakan masyarakat kan, untuk empower masyarakat kan, supaya masyarakat tuh punya power untuk dirinya sendiri, untuk punya kehidupan yang lebih baik. Nah, artinya apa? Ini kan baik juga untuk mereka. Jadi harus dicari jalan keluarnya bersama-sama, dirembuk bareng supaya bisa jalan, supaya bisa selesai sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu, Bu Yuka. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sami-sami. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, monggo. Ada yang mau didiskusikan? Ini slide terakhir seingat saya. Ya, sudah. Untuk materi pertemuan pertama sudah selesai Bapak Ibu. Apakah ada yang mau didiskusikan sebelum kita akhiri? Bagaimana? Apakah sudah Sepertinya cukup? cukup, Bu. Insya Allah cukup, Bu. Ya, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Eh, Jika tidak ada yang mau didiskusikan lagi, terima kasih atas waktunya di malam ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan malam hari ini bisa menjadi bekal untuk Bapak Ibu. Nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi berkah untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama penyampaian hari ini, selama diskusi malam ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Terima Waalaikumsalam kasih banyak, Bu warahmatullahi wabarakatuh. Indah. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin deh ya, Bapak Ibu, matur nuwun. Sami-sami.